signature. Nah, untuk proses digital signature yang diperlukan sebaliknya. Dalam hal ini, misalnya pengirimnya adalah Alice, penerimanya ada Bob. Kebutuhannya adalah Bob ingin tahu bahwa itu memang benar dari Alice. Maka dalam hal ini, plain text ini akan di-encrypt menggunakan kunci private-nya Alice. Sehingga Bob akan mendekrypt menggunakan kunci public-nya Alice. Nah, kalau cocok berarti Bob yakin bahwa itu memang benar dari Alice, karena satu-satunya orang yang filenya bisa di-decrypt menggunakan kunci public-nya Alice adalah kunci private-nya Alice. Itu untuk case di digital signature. Yang ketiga adalah untuk key management atau key exchange. Biasanya kunci yang dipertukarkan adalah kunci yang digunakan untuk symmetric key. Misalnya antara web server dengan web client, di mana enkripsi yang sebenarnya, enkripsi file, image, suara, atau file-file yang lain itu menggunakan symmetric key. Nah, kunci symmetric key di tiap sesi itu akan didistribusikan menggunakan sistem asymmetric key. Jadi, kunci yang akan digunakan itu akan di-encrypt menggunakan kunci public-nya server. Sehingga si server akan tahu bahwa dia menggunakan private-nya server tersebut, dia akan tahu ini adalah kunci symmetric key yang akan digunakan. Nah, berikutnya ide secara umum tentang asimetrik adalah plain text atau ciphertext di asymmetric key berbeda dengan yang digunakan di symmetric key. Ketika di symmetric key, setiap karakter itu diperlakukan sebagai tiap karakter atau integer dari karakter ASCII-nya. Namun, pada asymmetric key, rangkaian misalnya plain text ada A, B, C, D gini. Nah, A, B, C, D ini diperlakukan sebagai satu kesatuan integer. Masing-masing misalnya A 8 bit pertama, kemudian ini 8 bit kedua, 8 bit ketiga, 8 bit keempat, sehingga menjadi satu kesatuan integer. Nah, untuk decrypt-nya pun demikian, ya harus diperlakukan sebagai satu integer, ciphertext-nya baru didistribusikan, diurai lagi menjadi A, B, C, D. Secara matematis kita bisa menuliskan bahwa ciphertext itu merupakan proses enkripsi, algoritma enkripsi dari asymmetric key, di mana kuncinya menggunakan kunci public dan plain text. Sebaliknya, plain text bisa didapatkan dengan algoritma dekripsi asimetrik dengan input utama adalah ciphertext itu sendiri dan kunci private-nya. Nah, ini adalah penekanan bahwa kemajuan asimetrik ini tidak menyebabkan symmetric key hilang, karena pada dasarnya masing-masing punya kelemahan dan keunggulan. Asymmetric key awalnya muncul dari konsep yang kita sebut sebagai one way function, atau ada juga the trapdoor one way function. Jadi misalnya ada sebuah set angka atau set bilangan dalam domain set A, kita sebut sebagai X. Kita bisa memetakan X menggunakan fungsi tertentu, kita sebut sebagai fungsi F, menjadi domain dalam set B, menjadi Y. Y sama dengan Fx. Nah, one way function itu adalah sebuah fungsi di mana kita
sulit atau timely impossible ya, atau agak sulit untuk menemukan hubungan kalau kita mengetahui Y untuk mendapatkan X-nya. Jadi one way function fungsi f bisa menghitung Y dari X. Sebaliknya, fungsi f kita tidak bisa menemukan inverse-nya, sehingga untuk mencari X dari Y itu difficult atau sulit. Kemudian ada juga fungsi trapdoor one way function. Ada fungsi tambahannya, di mana kalau kita menemukan trapdoor, katakan kita sebut sebagai K, maka kita bisa menghitung kebalikannya. Nah, ini yang terjadi di RSA. Jadi meskipun fungsinya sebetulnya sulit, tapi ada trapdoor-nya. Sehingga kalau kita menemukan trapdoor-nya, kita bisa menghitung X dari Y menggunakan one way function. Nah, contoh dari fungsi one way function adalah menghitung produk dari dua bilangan prima. N sama dengan P kali Q. Nah, kita bisa menghitung N dengan mudah dari dua bilangan prima P dan Q. Tapi sebaliknya, kalau kita punya N, diminta untuk mendapatkan faktor prima P dan Q untuk bilangan N yang besar, dalam hal ini di atas 1024 bit atau 600 desimal, itu menjadi luar biasa sulit. Kemudian trapdoor one way function itu contohnya adalah bilangan pangkat Y sama dengan X pangkat K modulus N. Nah, kalau kita dikasih angka X, K, dan N, menghitung Y menjadi mudah. Tapi sebaliknya, kalau kita punya Y, K, dan N, diminta untuk menghitung X, itu luar biasa sulit. Ini bagian dari discrete logaritma problem. Namun demikian, ada sebuah trapdoor yang disebut K-asen, sehingga dengan demikian, kalau K dikalikan K inverse-nya akan sama dengan 1 mod dari Poisson faktor dari N. Sehingga kita bisa menggunakan ini untuk menghitung X karena Y sama dengan X sama dengan Y pangkat K-asen modulus N. Ini yang digunakan untuk RSA. Nah, sebelum RSA ditemukan, asymmetric key itu ada yang menggunakan knapsack crypto system. Tapi ini udah dikonsider tidak aman. Tapi ini untuk sebagai gambaran ide bahwa one way function atau trapdoor function digunakan untuk asymmetric key. Konsep knapsack crypto system definisinya adalah kalau kita punya tuple A yang terdiri dari A1, A2, dan seterusnya sampai AK, dan X yang merupakan bilangan 0, 1, X1, X2, dan seterusnya untuk memilih mana A yang digunakan, maka knapsack sum dari AX itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari AI dikali XI. Nah, untuk mendapatkan S dari fungsi XI dan AI mudah. Tapi sebaliknya, kalau kita dikasih S dan A untuk mendapatkan X, itu susah. Nah, berikutnya ada konsep super increasing tuple, yaitu AI, A1 selalu, jadi ada bilangan tuple di mana selalu super increasing, bilangan berikutnya AK selalu lebih besar dari jumlah bilangan-bilangan sebelumnya. Contohnya misalnya
A 17, 25, 46, 94, 201, 400. Kalau kita dikasih S 272, kita bisa menghitung X 01-nya mana saja. Karena kita tahu kalau misalnya di I ke-6, angkanya 400, S-nya 272 nggak mungkin dia termasuk. Berarti X6 0. I5 201, S-nya 272 berarti dia benar terlibat. Kemudian sisanya dikurangi jadi 71. Kemudian S berikutnya 94, S ininya kita tes salah. Kemudian ini 46, 71 dan seterusnya. Sehingga didapatlah XI 0, 1, 0, 1, 1. Nah, komunikasi menggunakan knapsack bahwa plain text X akan dijumlahkan menggunakan X, A, di mana A adalah public yang dihitung berdasarkan aturan key generation-nya berdasarkan B, kemudian modulus N dan R menghitung A yang merupakan tuple untuk public. Sementara private-nya adalah B, R, dan N. Plain text-nya didapatkan dengan menghitung inverse dari knapsack sum dari Cippertech. Nah, ini sesi pengenalan tentang asimetrik key. Kita akan lanjutkan dengan berikutnya mengenai kriptografi